Widi dan Mega berharap 7 terpidana dibebaskan, yakin kasus Vina kecelakaan. Widya Sari dan Mega Lestari, dua teman almarhum Vina Dewi Arsita yakin 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Karena itu, Widi dan Mega mau hadir sebagai saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon pada Rabu, tanggal 18 September tahun 2024. Ditemui seusai sidang, Widi berharap kesaksiannya ini bisa menjadi bukti baru atau novum yang bisa membebaskan 7 terpidana kasus Vina. Saya kasihan 7 terpidana, saya yakin dia gak bersalah, kata Widi dikutip dari tayangan Kompas TV pada Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Kenapa dia begitu yakin? Widi meyakini kasus yang merenggut nyawa sahabatnya Vina dan Eki itu hanya kecelakaan lalu lintas. Harapan saya biar teman saya, Vina, tenang, agar segera tuntas, tukasnya. Dalam kesaksiannya, Widi dan Mega kembali mengurai kejadian sebelum Vina dan Eki tewas pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Sama dengan kesaksian saat sidang PK Saka Tatal, Widi mengaku sebelum bersama Eki, Vina ada di rumahnya. Saat mau keluar bersama Eki, Vina meminjam baju dan sepatunya. Widi juga mengungkap bahwa Vina sempat membeli 2 pembalut di warung belakang rumahnya. Karena itulah dia meyakini Vina sedang menstruasi saat kejadian. Namun, keyakinan Widi ini disanggah jaksa penuntut umum. Widi dicecar jaksa soal pembalut yang dibeli Vina. Apakah kamu betul-betul mengetahui dia beli dua-duanya itu, pembalut dan mie, atau hanya katanya dia, apa cuma pinjam duit aja? Tanya JPU. Tahu Pak, karena kan pembalut beli 2, yang satu dipakai di hari itu juga Pak, kata Widi masih dengan nada santai. Oke, belinya di mana? Tanya JPU lagi. Belinya di warung Pak, ujar Widi mulai gemas. Di sekitar rumahmu? Tanya JPU lagi. Iya di belakang rumah saya, jawab Widi mulai sedikit emosi. Ketua Majelis Hakim pun kemudian meminta Widi untuk tenang saat menjawab pertanyaan jaksa. Tolong dijawab aja Mbak pertanyaannya, kata Hakim Ketua. Dijawab santai aja, kan saya nanya aja, kata JPU itu. Kemudian jaksa kembali menanyakan soal pembalut, apakah benar-benar dipakai oleh Vina atau tidak. Mohon maaf, apakah dia beli pembalut untuk dia atau orang lain, tanya jaksa lagi. Dia kan pembalutnya dipakai, saya lihat, jawab Widi. Di mana pakainya? Tanya JPU itu lagi. Di kamar saya, jawab Widi. Kemudian Mega pun membantu Widi menjawab pertanyaan jaksa. Terus pas malam kan saya yang bersihin pembalutnya, itu gak dicuci sama almarhum, masih banyak darahnya, kata Mega. Rupanya JPU meragukan kesaksian Widi soal pembalut yang dipakai oleh Vina. Terkait pembalut dan Indomie izinkan kami berbeda pandangan dan kami meragukan saksi Widi karena berdasarkan fakta persidangan dan juga dari ahli forensik, yang bernama Dr. Andi Nurrohman, yang pada waktu itu di persidangan beliau menerangkan bahwa ada pendarahan aktif dari kemaluan yang bukan darah menstruasi, ungkapnya. Berdasarkan hal tersebut, oleh karena itu khusus mengenai hal itu kami tidak sependapat dan kami tetap pada tanggapan kami, kata JPU lagi. Susno Duaji Skakmat pembelaan Ibtu Rudiana di kasus Vina. Pembelaan Ibtu Rudiana hanya mengamankan terpidana dipatahkan oleh mantan Kabareskrim, Komjen Purn. Susno Duaji, menurut Susno, tidak ada istilah mengamankan dalam Undang-Undang Acara Pidana. Hal itu diungkapkan Susno saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, tanggal 18 September tahun 2024. Sebelumnya, Ibtu Rudiana membantah telah menangkap dan menganiaya para terpidana kasus Vina. Mantan Kabareskrim Susno Duaji beberapa kali melontarkan pernyataan nyelekit terkait Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Yang terbaru, pernyataan Susno membantah dalih yang pernah diucapkan Ibtu Rudiana. Bahkan Susno pernah berdebat sengit dengan pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif. Lantas, apa saja pernyataan nyelekit Susno terhadap Ibtu Rudiana? Susno Duaji membeberkan 2 pelanggaran berat Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Susno berharap Mabes Polri segera memproses hal ini. Menurut Susno, dosa Ibtu Rudiana yang pertama adalah memberikan kesaksian bohong di depan pengadilan dan kedua, ayah Eki tersebut melakukan penyiksaan. Yang jelas pertama dia memberikan kesaksian bohong ya di depan pengadilan, ucap Susno, dikutip ayojakarta.com dari YouTube Nusantara TV. Yang kedua dia melakukan penyiksaan apalagi Indonesia sudah meratifikasi tentang peraturan anti penyiksaan internasional ya, lanjutnya. Dengan 2 dugaan pelanggaran yang dilakukan Ibtu Rudiana tersebut, menurut Susno Duaji itu merupakan pelanggaran berat dan penanganan berat. Ya jadi berat sekali yaitu namanya penanganan berat begitu,
Apalagi dilakukan di dalam jabatan jadi ya sangat-sangat berat begitu, katanya. Ia juga menyampaikan bahwa semua yang melakukan penyiksaan harus dikenakan kode etik dan dipidanakan. Tapi terlepas daripada itu apa yang dilakukan oleh semua yang melakukan penyiksaan ini selain dia dikenakan ala kode etik tidak selesai di kode etik, jangan hanya kode etik tetapi harus dipidanakan, ucapnya. Susno Duaji berharap Mabes Polri tidak berlama-lama untuk memproses dan menentukan tersangkanya serta menyampaikan kepada masyarakat terkait laporan kuasa hukum 6 terpidana terkait kesaksian palsu dan penyiksaan agar penilaian masyarakat tidak negatif kepada Polri. Nah ini kita harap Mabes Polri tidak berlama-lama supaya masyarakat tidak memberikan penilaian negatif kepada Polri bahwa kasus yang dilaporkan oleh penasihat hukum tentang penganiayaan dan tentang kesaksian palsu ini segera diproses dan segera ditentukan tersangkanya tidak berlama-lama, katanya. Dan juga tidak salah disampaikan kepada masyarakat atau publik, supaya tidak gaduh gitu orang bisa tahu, lanjutnya. Menurut Susno Duaji, jika Polri mempercepat penanganannya justru akan mengangkat kepercayaan masyarakat kepada Polri. Dan ini tidak akan mengurangi tidak akan menjatuhkan nama Polri, tapi justru akan mengangkat kepercayaan masyarakat kepada Polri bahwa Polri betul adanya ingin serius menangani kasus ini dan tidak membenarkan tindakan-tindakan penganiayaan tindakan-tindakan yang keliru, tutupnya. Soal sidang peninjauan kembali, PK, yang dilakukan 6 terpidana. 6 terpidana melakukan PK karena merasa tak terlibat dalam kasus meninggalnya Vina dan Eki yang terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Seperti diketahui, Rudiana merupakan ayah Eki. Dia pun turun tangan menangani kasus itu meski dia yang kala itu berpangkat Aibtu, bertugas di unit tindak pidana narkoba Polresta Cirebon. Pada sidang PK, nama Rudiana beberapa kali disebut, kaitan karena saya sudah ada lawyer, bisa hubungan dengan Bang Pitra saja ya, kata Ibtu Rudiana saat didatangi Christian Greek Media Official. Ibtu Rudiana tak mau bicara banyak mengenai perlawanan para terpidana, termasuk Saka Tatal yang sudah bebas. Tanggapan saya sih menyesuaikan saja, artinya silakan lebih banyak ke Pak Pitra karena kita sudah ada lawyer, kata Rudiana. Sebelumnya, dalam sidang PK yang berlangsung di Pengadilan Cirebon, nama Rudiana jadi sorotan. Namanya dibawa-bawa para terpidana yang mengungkap kesaksian perlakuan Ibtu Rudiana saat melakukan penangkapan. Bahkan bukan hanya terpidana, beberapa saksi juga berani membuka kartu Ibtu Rudiana di persidangan tersebut. Namun Ibtu Rudiana rupanya masih belum menyerah meski 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon kini sudah mengakui dan membuka kartunya. 2 saksi tersebut adalah Liga Akbar dan Dede Riswanto. Keduanya mulai memberi kesaksian resminya lewat sidang PK 6 terpidana. Liga dan Dede sama-sama mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 tentang kasus Vina Cirebon adalah palsu. Majelis Hakim Sidang PK kasus Vina Cirebon, Ari Ferdian bahkan menyuruh Liga Akbar dan Dede Riswanto meminta maaf pada 6 terpidana, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi, Jaya, Supriyanto. Mengingatkan kembali bahwa Liga Akbar mengaku bersama Eki dan Vina saat kejadian di Jalan Perjuangan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Dalam kesaksiannya dulu, Liga mengaku dikejar pelaku lalu kabur dan berpisah dengan Eki dan Vina. Namun, kini Liga Akbar mengaku bahwa sebenarnya ia berada di warung SMA 4 Cirebon. Pun dengan Dede Riswanto, teman Aep, pada dakwaannya dulu, Dede mengaku melihat pelaku melempari Eki dan Vina menggunakan batu lalu mengejarnya. Tapi kini, Dede Riswanto mengaku bahwa kesaksiannya itu adalah palsu. Dede mengaku disuruh Aep dan Ibtu Rudiana untuk bicara demikian. Aep memberitahu bahwa saya jadi saksi atas kematian anak Pak Rudiana.